Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Rekan-rekan kita, sahabat-sahabati yang saya hormati, malah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita bisa mempelajari tentang inflasi. Maka dengan pembelajaran ini insya Allah kita memahami tentang apa sih inflasi, apa penyebabnya, kemudian apa bahayanya dan bagaimana solusi menyelesaikan inflasi ini. Namun sebelum kita membahas panjang lebar, kita dulu membahas itu apa sih inflasi ini. Maka dengan pemahaman kita tentang inflasi ini, nanti kita akan paham tentang inflasi itu sendiri. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang inflasi menurut ekonomi konvensional dan menurut ekonomi Islam. Sebelum kita membahas panjang lebar, kita harus memahami dulu apa sih definisi inflasi. Nah, di dalam buku ekonomi makro yang ditulis oleh Budiono cetakan tahun 2021 itu diartikan inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum dan terus-menerus dalam waktu dan tempat tertentu. Jadi maksudnya di mana suatu negara itu harga-harga barang yang secara umum, secara agregat dalam suatu negara itu harganya terus naik. Misalnya sembako di suatu negara itu naik, contohnya beras yang dulunya 10.000 naik 11.000. Yang gula dulunya itu harganya itu misalnya 14.000 menjadi 15.000. Begitupun misalnya yang lain, pakaian misalnya tekstil yang dulu baju tertentu harganya per meternya misalnya 100.000 naik menjadi 110.000. Kalau misalnya itu semen yang dulu persaknya itu 50.000 menjadi 55, semuanya. Dan ini terus menaik. Dan itu secara umum, bukan hanya satu barang, tapi secara umum barang-barang yang ada di suatu negara ini itu naik. Itu yang disebut namanya inflasi. Nah, kapan waktunya tertentu? Misalnya dari bulan 1 sampai bulan 5, berarti terjadi inflasi. Nah, kalau barang-barang itu naik, apa yang terjadi? Maka nilai uang itu akan turun. Contoh sederhana, dulu ketika semen itu harganya itu 50.000 per sak, maka kita mempunyai uang itu 500.000 akan mempunyai 10 sak. Tapi kenyataannya ketika dia itu naik per saknya menjadi 60.000, maka kita ini untuk mendapatkan 10 sak harus punya uang 600.000. Atau ternyata itu uang 500.000 ini tidak menghasilkan 10 sak, justru kurang. Maka nilai uang itu menjadi turun. Itu daripada inflasi. Maka karena itu definisinya inflasi itu adalah kecenderungan naiknya harga secara umum, secara agregat di suatu negara dan naiknya itu terus menerus. Tidak hanya 2 hari, 3 hari, tapi bisa jadi itu dalam waktu sekian bulan. Dan naiknya itu terus merangkak. Pamannya kalau persentase dari naiknya 1% menjadi 2%, menjadi 3%, 4%, terus gitu. Dan waktunya itu juga itu tertentu dalam jangka 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, atau sampai 1 tahun. Itu disebut namanya inflasi. Nah, kemudian kita akan pelajari berikutnya itu adalah macam-macam inflasi. Nah, kalau kita melihat inflasi itu ada berdasarkan sifatnya, yakni laju inflasi,
Kemudian ada macam tensi dari sisi penyebab inflasi. Kemudian yang ketiga berdasarkan asal daripada inflasi. Maka kalau kita membahas tentang inflasi secara garis besarnya itu ada tiga. Ada yang sifatnya atau laju inflasi yang disebabkan penyebab inflasinya dari mana, kemudian asal daripada inflasi. Nah, agar supaya kita tuh mengetahui lebih teknis tentang satu persatu yang macam inflasi yang disebabkan itu merupakan sifatnya atau inflasi berdasarkan penyebabnya dan inflasi berdasarkan asalnya, kita pelajari satu per satu. Nah, kita yang pertama kita akan mempelajari tentang berdasarkan sifatnya. Jadi kita akan mempelajari inflasi berdasarkan sifatnya. Maka yang pertama disebut namanya inflasi merayap. Di mana inflasi itu dihitung per tahun ini antara 1 sampai 10%. Maka merayap itu dianggap masih di bawah, masih dianggap rendah. Itu namanya merayap. Nah, jadi kalau kita misalnya dihitung secara agregat, ternyata itu dalam 1 tahun inflasi itu di bawah 10%, maka inflasi disebut namanya inflasi merayap. Nah, kemudian kedua namanya inflasi menengah. Di mana inflasi itu dalam 1 tahun ini antara 10 sampai 30%. Ketika dihitung rata-rata ternyata naiknya barang keseluruhan secara agregat, secara nasional itu mencapai antara 10 sampai 30, itu disebut namanya inflasi menengah. Nah, kemudian yang paling mengerikan ketika inflasi itu tinggi, yaitu di mana inflasi itu dari 30 sampai 100%, bahkan lebih di atas 100%. Itu inflasi itu tinggi sekali. Jadi kalau dihitung harga barang, ternyata itu rata-rata naiknya itu di atas 30%, bahkan atau lebih. Nah, itu disebut namanya inflasi. Kalau kita melihat secara nyata bagaimana kita itu dari tiga-tiganya kita pahami. Yang pertama ketika kita menjelaskan tentang inflasi merayap, yang di situ antara 1 sampai 10%. Kita melihat misalnya contoh umpamanya kita ini beras misalnya. Beras itu dari 10.000 ketika naik umpamanya itu 10.500, berarti kan naiknya berarti 5%. Berarti di bawah 10%. Nah, semua itu juga barang-barang yang lain, misalnya minyak dari misalnya itu dari 15.000 naik menjadi 15.750 misalnya. Begitupun misalnya semen dari harganya misalnya 50.000 per sak menjadi 52.500. Jadi kalau dihitung rata-rata semuanya hanya naik. Misalnya itu di 10 paling tinggi, maka disebut namanya itu inflasi merayap. Nah, sekarang kalau ternyata itu inflasi menengah, kayak apa kita contoh konkretnya? Contoh misalnya kita itu barang-barang misalnya tadi itu misalnya beras itu yang dulu harganya 10.000 ternyata menjadi 12.000. Berarti naiknya berapa? 20%. Yang dulu misalnya minyak itu misalnya itu 15.000 menjadi 18.000. Begitupun yang lain. Begitupun bensin misalnya, yang dulu misalnya itu 14.000 naik menjadi 18.000 begitu. Nah, kalau dihitung rata-rata secara agregat seluruh perekonomian Indonesia satu negara itu di atas 10%, di antara sampai 30, itu dianggap itu menengah. Nah, kemudian contoh yang ketiga inflasi yang tinggi,
yaitu di atasnya itu. Misalnya ketika dulu misalnya itu kambing itu harganya itu yang ukuran standar itu misalnya 1 juta menjadi berubah 2 juta. Dulu misalnya itu jagung 1 kilonya 6.000 menjadi 12.000. Berarti itu menjadi 100%. Itu namanya apa? Inflasi yang tinggi. Nah, kita melihat berikutnya kita itu inflasi berdasarkan penyebab inflasi itu. Nah, yang pertama inflasi disebabkan permintaan. Inflasi ini timbulkan karena permintaan masyarakat akan berbagai macam barang terlalu kuat. Jadi masyarakat membutuhkan beras jumlah banyak, padahal persediaan sedikit. Permintaan minyak mereka banyak, padahal persediaan sedikit. Permintaan apa misalnya itu bahan bakar, permintaan tinggi, padahal persediaan sedikit. Kemudian permintaan tekstil, masyarakat itu banyak, padahal persediaan sedikit. Apa yang terjadi? Maka barang itu akan melambung harganya tinggi. Ketika harga tinggi berarti terjadi inflasi. Karena barang-barang itu akan naik harganya, maka berarti nilai uang turun, maka terjadi inflasi. Itu yang namanya inflasi disebabkan oleh permintaan. Nah, contoh sederhana misalnya, tadi itu ternyata mereka permintaan semen tinggi, persediaan sedikit. Maka kalau ini semua barang-barang secara agregat itu ternyata permintaan masyarakat tinggi, padahal persediaan sedikit, maka itu namanya terjadi inflasi disebabkan permintaan. Kemudian yang kedua itu disebabkan penawaran. Nah, penawaran itu ada dua. Yang pertama karena biaya produksi barang itu naik. Contoh misalnya kita itu harga mobil. Harga mobil itu mamanya, anggaplah mamanya Mobilio. Harganya itu standarnya 200 juta. Tapi karena harga bahan bakunya naik, besinya naik, plastiknya naik dan sebagainya, maka menjadi misalnya 220. Yaitu disebabkan apa? Biaya produksi itu naik. Atau contoh sederhana misalnya itu kita gula. Gula itu namanya standarnya misalnya awalnya itu 12.000. Tapi karena bahan bakunya, tebunya tambah mahal, kemudian harga bakal produksi itu tambah mahal, kemudian biaya karyawan tambah mahal, maka biaya produksi gula itu akan mahal. Maka apa yang terjadi? Maka harga gula akan naik. Itu kan namanya biaya produksi. Atau hampir sama kebalikan dari permintaan, yaitu barangnya sedikit, sehingga secara agregat itu barang itu penawaran itu mengurang. Contoh misalnya di zaman sekarang itu di COVID-19 misalnya, mereka itu butuh minyak goreng misalnya. Ini produksi turun karena banyak pabrik-pabrik yang tidak berproduksi. Sedangkan permintaan tetap tinggi, maka otomatis apa? Maka berarti akan naik karena berkurangnya produksi. Yang tadi itu sebenarnya itu produksi misalnya per hari 1 ton, kuatnya hanya separuh misalnya. Umpamanya gula yang per hari bisa produksi misalnya 10 ton, ternyata hanya produksi 5 ton. Nah, maka ini karena berkurangnya produksi secara agregat, maka otomatis persediaan barang itu sedikit, maka otomatis hukum pasar yang terjadi. Ketika penawaran rendah, permintaan tinggi, maka harga tinggi. Maka berarti apa? Berarti akan terjadi inflasi. Maka barang-barang akan naik terus-menerus. Karena apa? Karena persediaan yang sedikit. Kemudian yang ketiga berdasarkan asal inflasi. Nah, kemudian inflasi yang pertama itu ya disebabkan dalam negeri itu sendiri. Jadi bisa jadi dalam negeri itu karena barang-barang itu naik, bahan bakunya seperti kayak tadi pamannya gula karena harga tebu naik, atau karena misalnya karyawan naik dan lain sebagainya sehingga itu naik. Atau karena dalam satu negara itu permintaan itu tinggi
sedangkan persediaan sedikit, maka itu barang itu harganya naik. Itu dalam negeri sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya itu apa ya? Yang sifatnya dari luar negeri. Nah, di luar negeri bisa jadi harga itu barang itu naik karena negara produsen itu mengalami gejolak. Umpamanya kita itu memerlukan misalnya itu misalnya kita perlu gandum yang ditanam di Afrika misalnya. Ternyata di Afrika itu tidak bisa produksi dengan baik. Sehingga apa, gandum itu sedikit maka akan naik harganya ke Indonesia. Ketika kita diimpor maka otomatis barang-barang itu akan mahal. Atau kita itu melihat namanya memang karena diakibatkan tukar dolar yang naik dibandingkan dengan mata uang suatu negara, maka terjadi apa? Maka terjadi inflasi juga. Nah, itu disebabkan luar negeri. Atau memang barang itu di luar negeri memang harganya mahal. Kenapa? Karena biaya produksi itu tinggi. Padahal itu barang-barang impor. Misalnya kayak HP harganya tambah mahal, kayak otomotif mobil tambah mahal dan sebagainya, atau tekstil tambah mahal di luar negeri. Nah, ketika dimasuk ke dalam negeri harganya tambah mahal. Itu namanya inflasi yang disebabkan luar negeri. Nah, kemudian berikutnya kita itu akan mempelajari tentang sebab inflasi. Nah, ada inflasi disebabkan permintaan, jadi seperti saya selesaikan tadi itu. Kemudian ada inflasi disebabkan penawaran. Nah, kalau kita melihat itu kemudian yang ketiga inflasi yang sifatnya itu campuran. Jadi ada tiga, ada inflasi permintaan, ada inflasi penawaran, ada inflasi campuran. Itu kalau digaris besarilah. Kemudian kalau kita melihat inflasi yang berdasarkan permintaan, kita melihat ternyata permintaan yang begitu tinggi sehingga antara permintaan dan persediaan itu tidak sesuai. Maka otomatis hukum pasar yang terjadi, maka barang-barang itu akan naik. Ketika naik apa yang terjadi? Maka berarti terjadi inflasi. Atau disebabkan penawaran. Apa penawaran itu? Bisa jadi tadi itu secara agregat penawaran itu sedikit. Sedangkan permintaan itu tinggi. Nah, atau disebabkan biaya produksi yang tinggi. Sehingga tidak boleh tidak, barang yang ditawarkan itu harganya mahal. Atau yang ketiga, itu campuran. Ya permintaan tinggi, persediaan barang itu sedikit, kemudian biaya produksi itu tinggi. Nah, maka terjadi kenaikan barang terus-menerus di suatu negara dan dalam waktu tertentu itu. Nah, kemudian berikutnya kita pembagian inflasi dalam ekonomi Islam. Ada inflasi yang sifatnya itu alami, yaitu ya memang karena misalnya seperti sekarang terjadi bencana alam, terjadi karena terjadi virus corona, maka secara alami barang-barang itu persediaan sedikit, permintaan tinggi, harga akan naik. Atau memang secara alami itu dalam waktu tertentu memang masyarakat membutuhkan hal itu dan barang itu langka. Seperti ketika menjelang Lebaran, menjelang hari-hari besar itu secara alami itu bahwa terjadi kenaikan harga secara terus-menerus dalam waktu tertentu dan pada tempat tertentu itu akan terjadi, itu sifatnya alami. Tapi yang kedua, ada yang menurut Islam itu sifatnya human error. Inflasi disebabkan kesalahan manusia. Itulah. Kita coba lihat yang inflasi yang sifatnya itu sifatnya nature. Coba lihat karena temannya karena disebabkan alamiah yang tidak mampu dikendalikan oleh orang. Seperti turunnya penawaran agregat atau naiknya permintaan agregat, ya bisa jadi. Jadi karena masyarakat sudah tidak mau beli, karena masyarakat itu banyak ingin beli, ya harganya mahal gitu ya. Atau barang itu sedikit itu akan mahal. Nah, kemudian ada yang sifatnya human error. Human error itu apa? Terjadi korupsi dan inflasi yang buruk. Jadi
Karena suatu negara itu terjadi korupsi, maka terjadi nanti itu biaya produksi akan tinggi. Karena produsen-produsen itu akan mengeluarkan biaya di luar biaya yang normal untuk membiayai pejabat-pejabat yang korupsi. Maka otomatis biaya produksi akan tinggi. Ketika biaya produksi akan tinggi, maka harga barang itu akan naik. Ketika harga naik terjadi, berarti terjadi inflasi. Kenaikan barang terus menerus dalam waktu tertentu dan dalam tempat tertentu. Atau memang administrasinya jelek, sehingga manajemennya jelek, maka tidak terkendali, perusahaan itu akan menjadi barang biayanya tinggi. Itu maka terjadi apa? Maka terjadi inflasi. Kemudian yang kedua adalah pajak yang berlebihan. Jadi di mana pemerintah membebankan pajak kepada perusahaan atau kepada produksi yang lain. Sehingga ketika pajak tinggi, biaya produksi tinggi, maka otomatis barang yang dihasil produksinya akan tinggi juga. Maka terjadi kenaikan terus menerus. Kemudian bisa jadi karena apa? Antara SNLM tidak seimbang. Antara pasar uang dan pasar uang tidak seimbang. Karena mencetak uang terlalu banyak, sehingga dia terjadi apa? Terjadi inflasi. Antara pasar barang dan pasar uang itu tidak seimbang. Nah, apa dampak daripada inflasi itu? Ya, otomatis akan terganggu fungsi uang itu sendiri. Nilai uang akan turun. Yang dulu itu misalnya 10.000 bisa dapat beras. Ketika inflasinya sampai 50%, baru tidak nyampe 1 kilo dapatnya. Coba bayangkan, kalau dulu 10.000 dapat 1 kilo beras, itu hanya mendapat ketika inflasinya 50%, itu 10.000 hanya dapat 8 on. Coba bayangkan, kurang gitu. Itu berarti fungsi uang itu akan terganggu. Nah, juga akan terganggu juga fungsi tabungan. Coba bayangkan, orang nabung uang, itu waktu nabung misalnya, dia meletakkan uang seharga misalnya 1 juta nilainya. 1 juta itu misalnya, itu dia bisa mendapatkan beras itu 1 ton misalnya. Tapi kalau terjadi inflasi, maka uang yang dia simpan di bank, ditabung, 1 juta tidak mencapai 1 ton lagi. Hanya sekitar dapat 8 kintal dan sebagainya. Yang juga bermasalah kepada orang yang membayar uang di muka, bagi pedagang kedua menerima bayaran, kemudian nilainya sekian, dia ternyata ketika mau direalisasikan untuk barangnya, ketika waktunya harus memberikan barangnya, itu sudah tidak ada harganya lagi uang itu. Nah, contohnya saya beli rumah yang akan dibangun 2 bulan yang akan datang, harga rumah misalnya itu 100 juta, saya bayar uang misalnya itu 50 juta. Nah, berarti tinggal 50 juta. Nah, setelah 2 bulan oleh kontraktor mau dibangun, ternyata harga semen itu naik, harga batu bata naik, besi itu naik, karyawan naik. Maka uang 100 juta itu tidak cukup untuk membangun itu. Siapa yang rugi? Ya, pengusaha. Kemudian juga fungsi unit penghitungan kekayaan. Kalau dulu umpamanya mobil dihitung harga 100 juta, misalnya kemudian tanah 1 hektar itu dihitung misalnya 10 miliar, jadi 20 miliar, jadi akan berubah itu penghitungan itu. Nah, kemudian yang berbahaya yang kedua itu semangatnya masyarakat untuk menabung. Karena orang berpikir uang saya ditabung ya habislah. Yang dulu umpamanya dia punya uang 100 juta itu bisa beli rumah, misalnya itu tipe 36. Nah, setelah ditabung 2 tahun, 3 tahun, nah tidak dapat itu kan. Harus 200 juta untuk bisa mendapatkan rumah tipe 36. Jadi orang tidak mau tabung. Kalau tidak mau menabung, maka apa ya, berpengaruh terhadap keuangan nasional. Karena di situ akan tidak seimbang antara IS dan LM. Karena apa? Uang terlalu banyak beredar di masyarakat, terjadi inflasi juga. Jadi banyak bermasalah akibat daripada inflasi itu. Nah, kemudian dampak itu dalam ekonomi Islam itu berikutnya apa katanya? Meningkatkan kecenderungan berbelanja, terutama untuk barang-barang non primer dan mewah. Orang akhirnya akan belanja orang itu.
Orang akan beli tanah, akan beli rumah. Karena daripada disimpan uangnya itu turun, tidak berharga. Ya harga lomba-lomba untuk beli barang. Itu yang terjadi akibat daripada inflasi. Itu berbahaya. Akhirnya mereka itu terjadi transaksi di luar kendali. Itu berbahaya juga. Akhirnya apa? Siswa-siswa tidak berjalan dengan normal. Kemudian mereka itu akan berinvestasi pada hal-hal yang tidak produktif untuk menyelamatkan uangnya itu. Bisa mereka beli tanah, bisa beli rumah, bisa beli emas, logam mulia, atau mata uang asing, dan pertanian, perdagangan, transportasi. Jadi dia akan berinvestasi yang tidak produktif. Karena berpikir daripada uangnya itu tidak ada nilainya, mereka itu investasi yang tidak produktif. Kemudian berikutnya solusi inflasi. Yang pertama, kebijakan fiskal. Itu mesti dilakukan. Yang kedua, kebijakan moneter. Gimana kebijakan fiskal itu? Di mana pemerintah itu akan mendaur ulang antara pajak dan subsidi. Nah, bagaimana pemerintah ini mengambil pajak dari masyarakat yang jangan terlalu tinggi supaya nanti biaya produksi tidak tinggi. Gitu. Atau pemerintah memberikan subsidi kepada perusahaan tertentu supaya perusahaan itu tidak terlalu tinggi biaya operasionalnya. Sehingga dari subsidi itu akan menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat ekonomi yang tinggi dan pemerataan pendapatan. Kemudian berikutnya kita akan fiskal. Maka dalam ekonomi konvensional kita itu akan melakukan kebijakan moneter, maksudnya kebijakan moneter itu akan melihat suku bunga. Jadi kalau dalam ekonomi konvensional bagaimana supaya uang terlalu banyak beredar di masyarakat sehingga mereka berbelanja, maka bagaimana kita ini berarti suku bunga itu dinaikkan supaya mereka mau menyimpan di bank. Atau kita suku bunga diturunkan supaya masyarakat itu mau berinvestasi di sektor real gitu. Kebijakan moneter itu akan mendorong nanti itu meningkatnya untuk pertumbuhan dan penawaran uang yang cukup untuk biaya pertumbuhan potensial dalam output jangka menengah dan jangka panjang untuk mencapai harga-harga yang stabil secara umum. Itulah. Nah, mungkin ini yang perlu kita jelaskan. Semoga bermanfaat kepada kita tentang pemahaman ekonomi Islam dan konvensional dalam memahami tentang inflasi. Semoga bermanfaat kepada kita semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.